perkenalkan nama aku Andrea Jodi Regina Tanggang. Kalian boleh panggil aku Andrea. Nah, di sini aku ingin mengajarkan kalian sedikit-sedikit materi mengenai fungsi. Tanpa menunggu berlama lagi, mari kita masuk ke dalam materinya. Di sini kita sudah mempunyai pengertian fungsi. Ada yang secara sempit dan secara luas. Secara sempit, fungsi itu merupakan hubungan matematis antara satu variabel dengan variabel lainnya. Nah, lalu secara luas, fungsi itu adalah hubungan di mana tiap elemen dari wilayah atau domain saling berhubungan dengan satu dan hanya satu elemen dari jangkauan atau disebut juga range. Nah, di sini kita punya contoh persamaannya, yaitu Y sama dengan 3X ditambah 2. Di sini, Y merupakan jangkauan atau range-nya, sedangkan X merupakan wilayah atau domain. Nah, teman-teman, sekarang kita masuk ke dalam faktor pembentuk fungsi yang ada 3. Yang pertama adalah variabel, konstanta, dan koefisien. Variabel ini merupakan simbol untuk nilai yang belum diketahui dan nilainya itu dapat berubah-ubah. Yang kedua adalah konstanta. Konstanta itu merupakan angka yang berdiri sendiri. Nah, yang ketiga adalah koefisien. Koefisien ini merupakan angka yang berdiri selalu di depan variabel. Ini kita punya contohnya menggunakan persamaan yang tadi. Kita cari tahu yang mana variabel, konstanta, dan koefisiennya berdasarkan pengertian yang telah saya katakan tadi. Yaitu Y dan X ini merupakan variabelnya ya. Yang ini variabel. Sedangkan 2 ini adalah konstanta karena dia hanya berdiri sendiri. Yang ini konstanta. Sedangkan angka 3 ini, dia ini merupakan koefisien, karena koefisien adalah angka yang berdiri di depan variabel. Dan ini adalah koefisien. Kita masuk ke dalam koordinat kartesiusnya ya teman-teman. Di matematika ini, kita menggunakan sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X itu dia berada di garis horizontal, jadi letaknya berada di sini ya. Di sepanjang garis ini, yang bentuknya horizontal, itu adalah sumbu X. Sedangkan kalau Y, dia ini vertikal, di atas ini ya, atas ke bawah. Sedangkan kalau di ekonomi, dia tidak menggunakan XY, melainkan menggunakan P dan Q. Yang artinya apa? P ini merupakan price atau harga, sedangkan Q itu quantity-nya. Sekarang kita masuk ke dalam contoh soalnya ya. Kita akan mencari nilai Y dan menentukan titik koordinatnya. Di soal pertama kita mempunyai persamaan min 2X ditambah 6 dengan X yang diketahui adalah min 2, min 1, 0, 1, dan 2. Yang pertama kali perlu kita lakukan adalah memasukkan Y ini satu-satu ke dalam persamaannya ya. Nih, pertama kita masukkan yang X sama dengan min 2. Ini X sama dengan min 2. Kita masukkan ke dalam persamaan yang ini. Y sama dengan min 2 X tambah 6. Di sini X ini kita ganti dengan yang angka min 2 ini ya teman-teman. Jadi Y sama dengan min 2 dikali min 2 ditambah 6. Min 2 dikali min 2 sama dengan 4. Ditambah 6 sama dengan 10. Kita lanjut juga begitu untuk X yang lainnya. Ini X sama dengan min 1. Kita masukkan ke dalam persamaannya. Min 2 dikali min 1 ditambah 6. Min 2 ditambah 6, 8. Ini kita percepatnya saja ya teman-teman untuk menghemat waktu. Oke, ini sudah semua ya teman-teman ya. Yang X min 1, 0, 1, dan 2 itu sudah dimasukkan ke dalam persamaannya dan hasilnya ini. Ini semua hasilnya ya. Untuk mempermudah, kita bikin tabel. Di bawah sini, X, Y. Ini X-nya kita masukkan ke atas. Min 2, min 1, 0, 1, dan 2. Untuk X min 2,
Y-nya itu sama dengan 10, kita tulis di sini. Sedangkan jika X-nya min 1, Y-nya itu 8. Sedangkan jika X-nya 0, Y-nya sama dengan 6. Jika X-nya 1, maka Y-nya adalah 4. Dan jika X-nya 2, maka Y-nya adalah 2. Gitu. Sekarang kita masukkan titik koordinatnya ke dalam koordinat kartesius ya teman-teman. Untuk yang X-nya ini sudah saya bikin 1 sampai 5 dan min 1 sampai min 5. Untuk Y-nya dari 2 sampai 10 ini saya bikinnya berjarak. Kalau teman-teman mau bikinnya berjarak, boleh. Sekarang kita masukkan titik koordinatnya yang sudah didapat tadi ke dalam koordinat kartesiusnya. Di sini saya sudah membuat 1 sampai 5 untuk di X dan min 1 sampai min 5. Nah, untuk yang Y itu ada dari 2 sampai 10, saya bikin berjarak. Tapi kalau teman-teman ingin membuat yang berjarak seperti ini, lebih baik diperkirakan supaya bentuk grafiknya tidak berubah. Oke, sekarang kita masukkan. Yang pertama adalah X min 2 dan Y 10. X min 2 berarti titiknya sini ya. Dan Y-nya 10, berarti di atas sini. Nih. Lalu yang kedua X min 1 dan Y 8. X-nya min 1 di sini dan Y-nya 8 di sini ya. Lalu yang ketiga X sama dengan 0, Y-nya 6. Yang ini ya. X-nya 0, Y-nya 6, berarti di sini. Kita kasih keterangan deh ya. Yang di sini tadi min 1,8. Kita lanjut X1, Y-nya 4. X1, Y-nya 4, berarti di sini. Lalu X2, Y-nya 2, berarti ada di sini. Kita bikin garis. Oke, begini kurang lebih ya. Setelah itu untuk menemukan grafiknya, kita sambungkan titik-titik ini. Nih, titik-titik ini sambungkan. Ini harusnya bentuknya lurus ya teman-teman, tapi karena tidak menggaris jadi agak melenceng. Ini adalah fungsi linear, jadi grafiknya juga harus lurus. Ya, lurus tegak, lurus dia, tidak melenceng seperti ini. Kalau teman-teman lebih baik membuatnya dengan menggaris, oke? Kita masuk ke dalam soal yang kedua ya teman-teman. Di sini kita punya persamaan Y sama dengan 2 pangkat X. Kita masukkan seperti tadi. Jika X-nya sama dengan min 2, Y sama dengan 2. X yang di atas kita ubah ke yang ini, angka min 2 ini, min 2. Karena dia pangkatnya min, kita ubah dulu jadi positif. Jadi 1, 2, ini yang jadi awalnya min 2, jadi positif. Jadi 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 sama dengan 4. Oke. Kita lanjut lagi ke X sama dengan min 1. Y-nya adalah 2 pangkat min 1. Kita ubah ke positif lagi jadi 1, 2 pangkat 1. Karena 2 pangkat 1 ya sama dengan 2. Jadi hasilnya 1/2. Kita lanjut ke X sama dengan 0. Y-nya adalah 2 pangkat 0. Ingat teman-teman, jika angka apapun yang dipangkatkan dengan 0, maka hasilnya adalah 1. Tuh.
Lanjut lagi, X sama dengan 1. Kita masukkan Y sama dengan 2 pangkat 1. 2 pangkat 1 sama dengan 2. X sama dengan 2. Y-nya adalah 2 dipangkatkan dengan 2. 2 pangkat 2 adalah 4. Kita masukkan ke dalam tabel seperti yang tadi. X, Y. X-nya ada min 2, min 1, 0, 1, dan 2. Yang X-nya min 2 hasilnya 1/4. Yang min 1 hasilnya setengah. Yang 0 hasilnya 1. Yang 1 hasilnya 2. Yang 2 hasilnya 4. Oke. Nah, seperti soal sebelumnya, sekarang kita masukkan titik koordinatnya yang sudah kita dapat ini ke dalam koordinat kartesiusnya. Ini koordinat kartesiusnya sengaja saya ubah, saya perkecil angkanya supaya nanti grafiknya terlihat lebih jelas. Karena ini angkanya kecil-kecil ya, ada 1/4, ada setengah. Kita masukkan mulai dari yang pertama, X min 2 dan Y 1/4. X min 2 berarti jadi sini X-nya ya, min 2. Y-nya 1/4, berarti dia di bawah. Nih, kurang lebih sini ya. Jadi dia min 2 1/4. Sini. Itu yang titik pertama. Terus yang titik kedua, min 1 dan setengah. Ini min 1-nya. Setengah berarti dia di atas 1/4 lebih dikit. Di sini berarti 0,5 ya. Terus yang ketiga adalah 0 dan 1. Ini titik 0 dan 1. Berarti dia di sini. Lalu 1 dan 2. Ini 1, 2 berarti di sini ya. Dan terakhir ada 2 dan 4. 2, 4. Berarti dia di atas sini. Untuk menemukan grafiknya, kita tinggal sambungkan titik-titik ini ya. Ya, seperti ini. Ya, ada ini ya. Ini harusnya lebih melengkung ya. Untuk kalau grafik yang benar dia harusnya melengkung, enggak kaku kayak gini dia. Oke teman-teman, ini adalah grafik untuk persamaan yang dari soal kedua. Oke. Sekarang kita masuk ke dalam contoh soal yang ketiga ya, yang merupakan contoh soal kita yang terakhir juga. Di sini kita punya persamaan Y sama dengan min 2 X pangkat 2 ditambah 8X dikurang 6. Sedangkan X-nya yang diketahui adalah 0, 1, 2, 3, dan 4. Pertama kita tentukan dulu nilai Y dari masing-masing X-nya. Caranya sama seperti tadi, kita masukkan masing-masing X ke dalam persamaannya. Yang pertama adalah X sama dengan 0. Kita masukkan Y sama dengan 2 min 2 0 pangkat 2 tambah 8 dikali 0 dikurang 6. Ini hasilnya 0 tambah 0 min 6 berarti hasilnya min 6. Kita lanjut ke X sama dengan 1. Y sama dengan min 2 kali 1 pangkat 2 tambah 8 dikali 1 dikurang 6. Min 2 1 pangkat 2 1 tambah 8 kali 1 8 kurang 6. Min 2 tambah 8 kurang 6 dengan 0. Kita lanjut lagi di sini. X sama dengan 2. Y-nya
min 2 kali 2 pangkat 2 tambah 8 dikali 2 kurang 6. Min 2 dikali 2 pangkat 2 4 tambah 8 dikali 2 16 kurang 6. Min 8 tambah 16 kurang 6, hasilnya 2. X sama dengan 3. Y sama dengan min 2 kali 3 pangkat 2 tambah 8 kali 3 kurang 6. Min 2 dikali 9 tambah 24 kurang 6. Minus 18 ditambah 18 sama dengan 0. Lanjut di sini X sama dengan 4-nya kita kerjakan di sini saja ya. X sama dengan 4, Y-nya min 2 kali 4 pangkat 2 tambah 8 kali 4 dikurang 6. Min 2 dikali 16 tambah 32 kurang 6. Minus 32 tambah 32 dikurang 6 sama dengan minus 6. Ini minus 32 tambah 32 habis, sisanya minus 6. Kita bikin tabelnya. X-nya ada 0, 1, 2, 3, dan 4. Y-nya yang pertama kita dapat tadi adalah min 6 ya. Min 6. Untuk yang 1 nih, Y-nya 0. Yang X-nya 2, Y-nya juga 2. Yang X-nya 3, Y-nya 0. Yang terakhir X-nya 4, Y-nya 6. Kita lanjut bikin koordinat kartesiusnya. Nah, sekarang kita masukkan titik koordinat yang tadi sudah kita dapatkan ke dalam koordinat kartesiusnya. Yang pertama adalah X 0 dan Y min 6. X-nya 0, Y-nya min 6. Berarti dia pas di garis sini. 0 min 6. Yang kedua, X-nya 1, Y-nya 0. X-nya 1, Y-nya 0, berarti dia pas di garis sini ya. 0. Yang ketiga, X-nya 2, Y-nya juga 2. X-nya sini 2, Y-nya 2, berarti ada di sini. Yang ketiga, X-nya sama dengan 3, Y-nya sama dengan 0. Berarti dia ada di sini. Terakhir ada X sama dengan 4, Y-nya min 6. Dia 4, min 6. Berarti di sini ya. Nah. Oh, tidak bisa ya. Ini sini. Sekarang kita hubungkan titik-titiknya supaya kita tahu bagaimana bentuk grafiknya. Ini ke ini. Ini harusnya menyentuh. Oke. Kita dapati bahwa bentuk grafiknya itu adalah parabola yang membuka ke bawah. Oke teman-teman, sekian dari penjelasan materi fungsi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan baik dalam kata-kata ataupun dalam penjelasannya. Boleh dikoreksi. Sekian dari saya, terima kasih. Bye-bye.